saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, jurusan Pendidikan Pelatihan Olahraga. Di kesempatan kali ini saya sedikit berbicara mengenai latihan fisik. Latihan fisik dalam pelaksanaannya lebih difokuskan pada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan dan merupakan salah satu faktor utama dan terpenting yang harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna mencapai prestasi yang tertinggi. Tujuan utamanya untuk meningkatkan potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang paling tinggi melalui latihan kondisi fisik. Kebugaran jasmani atlet dapat dipertahankan atau ditingkatkan baik yang berhubungan dengan keterampilan maupun dengan kesehatan secara umum, di mana kebugaran jasmani ini sebagai penentu ukuran kemampuan fisik seorang atlet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Makin tinggi derajat kesegaran jasmani atlet, makin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi seperti halnya dalam prestasi lain olahraga lain. Latihan kondisi fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematika dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik itu perlu mendapat perhatian yang serius, direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik baik, maka akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Waktu pemulihan akan lebih cepat, respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. 1. Kita berbicara mengenai strength, kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Latihan yang sesuai untuk mengembangkan kekuatan ialah melalui bentuk latihan tahanan, kontraksi otot yang terjadi pada saat melakukan tahanan atau latihan kekuatan terbagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Kontraksi isometrik, 2. Kontraksi isotonik, dan yang terakhir yang ketiga kontraksi isokinetik. Kita berbicara mengenai kontraksi isometrik. Kontraksi atau kontraksi statik yaitu kontraksi sekelompok otot untuk mengangkat atau mendorong beban yang tidak bergerak dengan tanpa gerakan anggota tubuh, dan panjang otot tidak berubah, seperti mengangkat, mendorong, atau menarik suatu benda yang tidak dapat digerakkan, contohnya tembok, pohon, dan sebagainya. Lamanya perlakuan kira-kira 10 detik, pengulangan 3 kali, dan istirahat 20-30 detik. Namun dari hasil penelitian Muller menyarankan bahwa 5-10 kontraksi maksimal dengan ditahan selama 5 detik adalah yang terbaik dilihat dari sudut pandang cara berlatih. Pada permulaan latihan, frekuensi latihan kekuatan isometrik adalah 5 hari atau 5 minggu. Sebagai percobaan untuk mendapatkan hasil yang baik, bisa pula dilaksanakan dalam frekuensi dalam 3 hari atau 3 minggu, sedangkan lamanya latihan paling sedikit 4-6 minggu atau sekitar kisaran 1 bulan lah. Kontraksi isotonik atau kontraksi dinamik yaitu kontraksi sekelompok otot yang bergerak dengan cara memanjang dan memendek, elastis lah, atau memendek jika tensi dikembangkan. Latihan kontraksi isotonik dapat dilakukan melalui latihan beban dalam yaitu beban tubuh sendiri maupun melalui beban luar seperti mengangkat barber atau menggunakan sejenis alat mesin atau mesin latihan kekuatan dari jenis lainnya. Salah satu bentuk
latihan kekuatan dengan kontraksi isotonik yang paling populer adalah melalui program weight training. Gak asing kan weight training? Yaitu menurut Darsono, weight training itu adalah latihan-latihan yang sistematis di mana beban hanya dipakai sebagai alat untuk menambah tahanan terhadap kontraksi otot guna mencapai berbagai tujuan tertentu, seperti untuk meningkatkan dan menjaga kondisi fisik, kesehatan, kekuatan, atau prestasi dalam suatu cabang olahraga tertentu. Beberapa syarat dan prinsip penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan weight training antara lain: 1. Weight training harus didahului oleh pemanasan yang menyeluruh. 2. Prinsip beban overload yang harus diterapkan. 3. Membuat patokan atau kinerja dalam jumlah berat badan, pengulangan, repetisi, set, dan istirahat untuk maksud latihan tertentu, seperti untuk latihan kekuatan, daya tahan, dan power. Patokan atau kinerjanya berbeda. Setiap mengangkat, mendorong, atau menarik beban harus dilaksanakan dengan teknik atau cara yang benar dan sungguh-sungguh. Repetisi sedikit dengan beban maksimum akan membentuk kekuatan strength. Sedang repetisi banyak, kira-kira 15-20 repetisi dengan beban ringan atau sedang akan menghasilkan perkembangan daya tahan endurance. Kemudian repetisi sedang dengan beban sedang atau berat dalam jumlah yang sedang atau rendah diikuti dengan penerapan ketika melakukannya, maka akan menghasilkan power. Setiap bentuk latihan harus dilakukan dalam ruang gerak seluas-luasnya, kita supaya bisa bebas berekspresi. Selama latihan atau mengangkat beban, pengaturan pernapasan harus diperlukan. Dalam pengaturan pernapasan sebaiknya dilakukan sebagai berikut. 1. Pada waktu mengangkat beban atau bagian terberat dari mengangkat beban, lakukan pengambilan napas. Nah, seperti itu kurang lebih contohnya. Pada waktu beban sudah mulai diturunkan atau bagian ringan dari angkat beban, lakukan pengeluarkan napas. Jadi pas mengangkat tarik, pas diturunkan kita pelan-pelan. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Hati-hati, sekali-kali janganlah menahan napas ketika mengangkat atau menurunkan beban. Jangan ditahan. Nah, kita lebih baik pelan-pelan. Waktu tarik pelan. Nah, kurang lebih seperti itu. Pada akhir melakukan suatu bentuk latihan, atlet harus berada dalam keadaan lebih lelah, otot lokal, dan berlangsung hanya untuk sementara. Latihan weight training sebaiknya dilakukan 3 kali dalam seminggu. Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada metabolisme otot beristirahat di antara selingan hari dalam seminggu tersebut. Latihan weight training harus selalu diawasi oleh pelatih yang mengerti betul tentang weight training. Nah, salah-salahnya akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Saya sadari saya masih banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.